Baik, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Selamat Kami siang. dari kelompok 5 akan presentasi mengenai pembangkit listrik tenaga bayu di Sidanren Rampang, Sulawesi Selatan yang beranggotakan Lutfi Bramantio Subagio, Oktario Akmal, Aufa Hasbullah, Salwa Nurhalisa, dan Tadi Imadeni Arafani. Pokok pembahasan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metodologi, dan terakhir kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Peningkatan kebutuhan energi listrik terjadi akibat pertambahan penduduk yang tinggi. Tetapi hal ini tidak seimbang dengan peningkatan penyediaan tenaga listrik. Kapasitas daya terpasang masih tetap, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat. PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu adalah salah satu pembangkit tenaga listrik dengan sumber energi terbarukan. PLTB mempunyai keuntungan utama karena sifatnya terbarukan. Hal ini memotivasi penulis untuk memanfaatkan generator magnet permanen sebagai pembangkit listrik tenaga angin dengan memanfaatkan turbin tipe Darius. Rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, tujuan dari pembahasan makalah ini yaitu mengetahui pengertian dari pembangkit listrik tenaga angin, mengetahui komponen-komponen pada pembangkit listrik tenaga angin, mengetahui proses pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga angin, mengetahui apa kelebihan dan kekurangan pada pembangkit listrik tenaga ombak, perkembangan pembangkit listrik tenaga angin di Indonesia dan dunia. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengertian dari pembangkit listrik tenaga angin. Yang kedua, mengetahui komponen-komponen pada pembangkit listrik tenaga angin. Yang ketiga, mengetahui apa kelebihan dan kekurangan pada pembangkit listrik tenaga ombak. Yang keempat, mengetahui proses pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga angin. Yang kelima, perkembangan pembangkit listrik tenaga angin di Indonesia dan di dunia. Landasan teorinya, PLTB adalah pembangkit listrik tenaga bayu yang disingkat dengan PLTB adalah salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan karena memanfaatkan energi angin. Prinsip kerja PLTB adalah dengan memanfaatkan energi kinetik angin yang masuk ke dalam area efektif turbin untuk baling-baling kincir angin, kemudian energi putar ini diteruskan ke generator untuk membangkitkan energi listrik. Angin merupakan udara yang bergerak dari tekanan udara yang lebih tinggi ke tekanan udara yang lebih rendah. Perbedaan tekanan udara ini ditambahkan karena perbedaan suhu udara akibat pemanasan atmosfer yang tidak merata oleh sinar matahari. Akibat perbedaan suhu, maka terjadi perputaran udara dari kutub utara ke garis khatulistiwa. Gerakan angin menyebabkan tumbuhnya energi kinetik yang bisa dikonversi menjadi energi mekanik ataupun listrik dengan bantuan turbin angin. Lalu selanjutnya ada mengidentifikasi masalah. Latar belakang dibangunnya PLTB Sidrap. Latar belakang itu dikarenakan peningkatan konsumsi listrik. Konsumsi energi fosil dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik sangat besar. Penggunaan energi fosil dalam pemenuhan energi listrik dapat lambat laun akan menimbulkan dampak negatif, yaitu terjadinya pemanasan global. Maka banyak negara mulai mengembangkan pembangkit listrik melalui energi alternatif. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. PLTB adalah pembangkit listrik yang mengkonversi energi angin menjadi energi listrik. Saat ini sistem PLTB mendapat perhatian cukup besar sebagai sumber energi alternatif yang bersih, aman, dan ramah lingkungan.
Lalu selanjutnya ada mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Keinginan pemerintah setempat. Yang pertama itu untuk membantu menyediakan kebutuhan listrik di Sulawesi Selatan yang hanya memiliki cadangan listrik sekitar 275 MW. Lalu yang kedua, mendukung program pemerintah Indonesia untuk menghasilkan energi listrik yang berkelanjutan, bersih dan terbarukan. Yang ketiga, mewujudkan teknologi energi angin menjadi bagian penting dari masa depan energi di Indonesia yang rendah karbon dan bersih. Yang terakhir, mendukung program pemerintah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, yaitu batubara, minyak, dan gas, untuk membangkit listrik dan meningkatkan perkembangan energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia. Lalu selanjutnya ada mencari solusi yang kreatif. Solusinya itu lahan yang memadai. Dengan luas 100 hektar dinilai mampu dijadikan tempat PLTB, serta kontur tanah yang mendukung walaupun di bukit, namun tidak terlalu curam. Yang kedua itu angin yang mendukung. Kecepatan angin yang dinilai cukup untuk memutar baling-baling agar turbin mampu menghasilkan energi listrik. Terlebih lagi, pembangkit ini tidak menimbulkan polusi bagi masyarakat sekitar. Yang keempat ada melangkah dari ide ke desain awal. Di sini ada biaya investasi. PLTB Sidrap ini dikerjakan oleh perusahaan asal Amerika Serikat, yaitu PT UPC Renewables Asia 1 dan Binatek Energi Terbarukan. PT UPC menggelontorkan dana sebesar 150.000 USD atau setara dengan 1,5 triliun rupiah secara bertahap. PLTB Sidrap akan memiliki 30 kincir atau turbin raksasa serta akan menghasilkan sekitar 75 MW. Berikut adalah model rancangan kincir angin. Selanjutnya ada cara kerja kincir angin. Yang pertama, angin memutar bilah turbin. Kedua, putaran bilah turbin akan memutar generator. Ketiga, generator akan menghasilkan listrik. Keempat, listrik didistribusikan ke gardu induk. Kemudian listrik tersebut didistribusikan kembali ke masyarakat dengan persetujuan PLN sesuai kontrak yang sudah disepakati. Yang kelima ada mengevaluasi dan memilih solusi yang lebih disukai. Berdasarkan geografi, lokasi pembangunan PLTB Sidrap berada di lahan seluas 100 hektar yang berada di Desa Lainungan, Kabupaten Sidereng Rapang, Sulawesi Selatan, dengan rincian sebagai berikut, yaitu jika dilihat pada peta, titik putih menggambarkan unit kincir angin, yaitu dengan total 30 unit, dan kotak persegi biru menggambarkan unit gardu induk dengan jumlah 1 unit. Selanjutnya ada komponen utama kincir angin. Yang pertama ada blades atau baling-baling yang akan diputar oleh angin dengan panjang sekitar 57 meter. Kedua ada nacelle. Nacelle adalah rumah mesin yang terletak di atas menara. Di dalamnya berisi poros, putaran tinggi atau rendah, gearbox, generator, alat pengontrol, dan alat pengereman. Diperkirakan satu nacelle dapat menghasilkan 2,5 MW. Yang ketiga ada tower, ialah penyangga rangkaian berupa baja beton atau rangka besi dengan ketinggian 80 meter. Pada perakitannya tower tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Selanjutnya ada mempersiapkan laporan, perencanaan, dan spesifikasi. Bentuk laporan, yang pertama itu jurnal, yang kedua proposal, dan yang ketiga itu presentasi. Yang ketujuh, pelaksanaan desain. Perakitan kincir angin. Angka 1-4, perakitan menara bagian dasar, lalu penyambungan bagian dasar ke menara 1, 2, dan 3 yang dipasang dengan baut ke pondasi menggunakan kunci pas pneumatik diikuti dengan torque wrench tertentu. Langkah 5-6, instalasi nacelle diangkat dan ditempatkan di atas menara yang telah selesai. Instalasi rotor-rotor yang dirakit kemudian diangkat, distabilisasi dengan menggunakan bantuan kren pembantu dan memanjang dari bagian rotor teratas dan dipasang pada poros utama dari nacelle.
PLTB di Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan ini berupa 30 kincir angin setinggi 80 meter berbaling-baling sepanjang 57 meter dan menghasilkan listrik total 75 MW. Sedangkan beroperasinya PLTB Sidrap ini, rasio elektrifik seluruh proyek nantinya akan memiliki kapasitas total 75 MW dengan nilai investasi lebih dari 1,168 miliar US dollar dan diklaim menyerap tenaga kerja hingga 4.480 orang sejak tahap konstruksi hingga. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apa yang ada yang ingin bertanya? Ya, silakan ditanya temannya. Itu lokasinya dekat gunung atau dekat laut? Di perbukitan, Pak. Perbukitan ya? Iya. Anginnya kencang itu ya, perbukitan ya? Iya, Pak. Jadi keuntungannya juga akses jalan ke daerah tersebut jadi bagus. Karena dulunya kan kontur tanahnya jelek. Sampai trail-trail yang ngangkutnya harus diperbagus dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Maaf, izin bertanya. Lanjut. Silahkan Heru. Mau nanya, alasan utama kenapa kelompok ini mengambil tema tentang kincir angin? Apakah lebih efisiensi dari PLTA, lebih efisiensi dari PLN? Mungkin itu aja mau yang ditanyakan. Alasannya adalah karena jika dibandingkan dengan PLTA, kalau misalnya PLTA, sungai kan bisa kering ya, air bisa kering, sedangkan angin tuh nggak bakal bisa berhenti terus. Jadi lebih kontinu sih sumber energinya daripada PLTA atau tenaga lain juga. Keuntungan lainnya, PLTA kan pembangkitnya itu masih menghasilkan polusi. Kalau misalkan PLTB itu cuma pakai kincir angin, itu tidak menghasilkan polusi. Itu sih. Tapi kekurangannya jika dibandingkan dengan pembangkit listrik panas bumi, harganya lebih mahal PLTB dibandingkan pembangkit listrik panas bumi. Apakah sudah cukup jelas, Heru? Terima kasih, cukup, berarti lebih efisiensi dari yang lain ya. Iya. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada ya closing state ya. Baik, kalau tidak ada, kami akhiri karena waktunya juga sudah mau habis. Kami dari kelompok 5 berterima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.